Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3.2. Kami di sini akan membahas tentang tugas Latsar Transformasi Digital, yaitu pemungutan suara online yang diterapkan oleh negara Estonia. Estonia sendiri adalah sebuah negara berdaulat di kawasan Baltik di Eropa Utara. Estonia berbentuk republik dengan corak demokrasi parlementer. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu what yang mendeskripsikan terkait e-voting dijelaskan oleh Kak Adil. Kepada Kak Adil, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Dev atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan terkait e-voting. Apa sih e-voting itu? Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, elektronik voting adalah sebuah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. E-voting merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan surat suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit. E-voting telah dilaksanakan di beberapa negara seperti Australia, Brazil, Rusia, dan Estonia, dan lain-lain. Salah satu negara yang menjadi kiblat e-voting karena keberhasilannya dalam mentransformasi sistem pemilu ke era digital yaitu Estonia. Estonia menerapkan e-voting dengan cara internet voting atau e-voting. Internet voting dikenalkan oleh Estonia mulai tahun 2005. Ini merupakan solusi yang secara praktik melibatkan warga negara dalam proses tata kelola pemerintahan. Sistem e-voting ini memperkenalkan pemilih untuk memberikan hak pilihnya dari berbagai perangkat yang terkoneksi dengan internet dimanapun mereka berada. Pemilihan yang dilakukan di Estonia pada tahun 2023 melalui e-voting, jumlah pengguna e-voting mencapai 51,1% pemilih dibandingkan dengan pemilih yang menggunakan kertas surat suara. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Adil. Selanjutnya, penjelasan tentang why yang akan dijelaskan oleh Kak Wiwi. Kepada Kak Wiwi, kami persilahkan. Oke, baik Dev. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan akan e-voting karena seperti yang kita ketahui bahwa sistem itu dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi pemilih. Pemilihan yang dilakukan secara digital memungkinkan lebih banyak warga untuk terlibat dalam proses politik tanpa harus terkendala masalah waktu dan tempat. Dengan sistem tersebut, pemilih dapat memberikan suara mereka dari mana saja tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara yang membuat pemilu dan pemilih menjadi lebih inklusif dan mengurangi hambatan geografis. Bagi warga negara, mereka yang terutama berada di tempat yang terpencil atau yang biasa kita sebut dengan 3T. Terima kasih, Dev. Oke, baik. Terima kasih Kak Wiwi. Selanjutnya, penjelasan tentang how yang akan dijelaskan oleh Kak Pika. Kepada Kak Pika, kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Devi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem e-voting di Estonia. Sistem e-voting di Estonia menggunakan kartu identitas digital atau Smart ID dan PIN untuk autentikasi dan penandatanganan suara. Proses e-voting biasanya berlangsung beberapa hari sebelum hari pemilihan utama. Selama masa e-voting, sekitar 7 hari, pemilih bisa memilih ulang sebanyak yang diinginkan. Hanya suara terakhir yang akan dihitung. Jika pemilih juga memilih secara langsung di TPS, pada hari pemungutan suara, suara e-voting dibatalkan dan suara fisik yang dihitung. Bagaimana sih untuk menerapkan e-voting seperti di Estonia ini? Tentunya diperlukan untuk membuat regulasi yang mengatur pemungutan suara secara elektronik, mengatur hak dan perlindungan pemilih, mekanisme verifikasi, keamanan data, dan penyelesaian sengketa. Kemudian menyediakan infrastruktur digital yang memadai, yaitu membuat identitas digital nasional, akses internet yang stabil dan merata, aplikasi e-voting, dan juga negara harus menjamin keamanan dan kerahasiaan suara. Selanjutnya, dari sisi sosial diperlukan literasi digital. Masyarakat perlu diedukasi tentang bagaimana cara e-voting bekerja, diberitahu tentang keamanan dan hak mereka, serta diberi dukungan teknis. Terima kasih, Devi. Baik, terima kasih Kak Pika. Nah, itu tadi sudah dijelaskan nih apa itu e-voting.
Kemudian timbul tanda tanya, bagaimana jika e-voting ini kemudian diadaptasi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, Kak Yani kami persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya, Depi. Salah satu titik awal untuk merealisasikan e-voting ini di Indonesia adalah dengan menyediakan landasan hukum yang jelas. Apabila landasan hukum atau regulasinya sudah jelas, maka perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam e-voting ini juga mengikuti. Setelah regulasinya sudah tersedia, hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah anggaran. Pemerintah dapat menyiapkan anggaran secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun sampai dengan diputuskannya pelaksanaan e-voting. Yang kedua adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, untuk ini kita dapat sesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan. Yang ketiga yang harus menjadi perhatian yaitu terkait sumber daya manusianya, di mana SDM ini harus benar-benar dipersiapkan dengan matang agar dapat melaksanakan e-voting dengan baik. Karena penerapan e-voting ini juga bergantung pada kemampuan SDM dalam mengelola perangkat elektronik canggih yang digunakan dalam proses e-voting. Penerapan e-voting di Indonesia sangat perlu untuk menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan, karena ini berkaca dari pengalaman penyelenggaraan pemilu serentak yang dilaksanakan di 2019 yang menimbulkan banyak korban jiwa. Jadi kalau misalnya penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan menggunakan e-voting, insya Allah kejadian-kejadian seperti itu akan terminimalisir. Cukup Depi dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Yani. Nah, ini kita lanjut ke teori fishbone. Pembahasan kita ini menarik karena kemudian kita akan kulik dengan menggunakan teori fishbone. Akan dijelaskan oleh Kak Zakenia. Kepada Kak Zakenia, kami persilakan. Baik Devi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau dari kacamata kami itu terdapat hambatan-hambatan untuk implementasi e-voting di Indonesia. Nah, hambatan ini kita ukur dari pendekatan fishbone. Ada 4 penyebab mengapa e-voting ini masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Yang pertama dari segi sumber daya manusia, yaitu yang pertama rendahnya literasi digital masyarakat. Yang kedua, rekrutmen petugas pemilu atau ad hoc, dalam hal ini Panwascam, PKD maupun pengawas TPS yang kurang memerhatikan keahlian dalam penggunaan akses digital. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan petugas pemilu dalam menggunakan teknologi, dan yang keempat yaitu mental masyarakat yang belum siap berpartisipasi secara digital. Jadi dari segi SDM ini kami berpikir bahwa antara masyarakat dan petugas pemilu itu belum siap untuk bertransformasi digital dari segi penerapan e-voting. Kemudian dari segi regulasi yaitu yang pertama proses legislasi yang cenderung lambat dan sulit. Kemudian undang-undang pemilu tidak mengatur e-voting. Sebagaimana yang kita ketahui status quo sekarang itu undang-undang pemilu tidak mengatur terkait electronic voting. Kemudian dari beberapa isu sekarang itu terkait perubahan pemilu tidak juga menyebutkan terkait implementasi e-voting dalam pemilihan. Kemudian regulasi terkait keamanan data yang belum jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan publik. Sebagaimana yang kita tahu, tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu atau secara luas lah untuk pemerintahan itu sekarang sangat menurun dengan banyaknya isu yang terjadi sekarang. Jadi makanya kami memasukkan penyebabnya salah satunya itu kepercayaan publik. Di sini ada 3 poin yang kami tekankan, yaitu kerahasiaan data pemilih tidak terjaga. Mengapa? Karena kita ketahui sekarang bahwa beberapa kali data masyarakat di Indonesia itu sempat bocor. Jadi hal ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa kerahasiaan data pemilih akan bocor. Kemudian sistem yang tidak transparan. Yang ketiga yaitu membuka peluang manipulasi dan kecurangan dengan sistem digital. Jadi karena akibat dari kerahasiaan data yang tidak terjaga atau data kita itu mudah bocor, maka membuka kemungkinan terjadi manipulasi dan kecurangan dengan sistem digital seperti itu. Kemudian penyebab yang keempat yaitu pendanaan. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang, setiap birokrasi sekarang lagi efisiensi ya. Jadi untuk anggaran e-voting ini sebenarnya sangat besar, apalagi ketika kita baru memulainya. Ketika baru memulai itu kita pasti masih trial and error terkait sistem digitalisasi dari e-voting, sehingga hal ini memakan biaya yang tidak sedikit, apalagi di tengah efisiensi seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu biaya pengembangan teknologi digital yang tidak murah. Kemudian yang terakhir yaitu kesulitan mendapatkan investor untuk pemeliharaan sistem secara jangka panjang. Jadi kita tidak hanya membuat teknologi digital terkait
terkait e-voting, tapi kita juga butuh pemeliharaan yang dalam jangka panjang. Kita masih membutuhkan bantuan mungkin dari investor, jadi tidak hanya bergantung pada APBN. Kita juga butuh investor yang dapat meningkatkan pemeliharaan kita secara jangka panjang. Tapi kita melihat sekarang investor itu agak skeptis ya untuk berinvestasi di Indonesia. Ini bisa dibuktikan dari beberapa kejadian sebelumnya. Makanya kiranya dari segi pendanaan itu masih sulit untuk menerapkan e-voting di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Kak Zakinia. Nah, sebenarnya sistem ini sangat bagus untuk kemudian jika diterapkan di Indonesia. Namun dari penjelasan Kak Zakinia, penjelasan teman-teman yang lain, menggambarkan adaptasi e-voting di Indonesia sendiri itu masih memerlukan regulasi, infrastruktur sumber daya manusia, dan literasi digital yang matang agar demokrasi menjadi lebih inklusif, efisien, dan transparan. Ya, harapan kami semoga kedepannya Indonesia mampu membuka diri dan memberanikan diri untuk mengadaptasi sistem ini. Demikian dari penjelasan dan pemaparan kelompok kami tentang e-voting. Maaf dan jika ada kesalahan, kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.